Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat yang kami muliakan, yang kami hormati pimpinan Muhammadiyah Kota Pontianak, hadirin jamaah pengajian akad pagi PDM Kota Pontianak. Pertama dan utama, marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat-Nya dan anugerah-Nya pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama mendapat menghadiri pengajian akad pagi di PDM Kota Pontianak. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahkan kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga di zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan, adapun rangkaian acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, nanti akan disampaikan pengajian akad pagi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Wasidon MPD. Kemudian yang karena waktunya ini dibatasi sampai jam 7:30, karena setelah jam 8 di SD ini ada acara namanya tryout online nasional. Jadi akan dibatasi sampai jam 7:30. Kemudian nanti ada penyerahan ada acara berikutnya adalah penyerahan infak SD Muhammadiyah 2 ke Masjid Nur Syamsi. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama pengajian akad pagi yang disampaikan oleh beliau dengan tema membangun persaudaraan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'alakum turhamun. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat yang berkesempatan hadir pada pengajian ahad pagi ini. Yang kami hormati pimpinan Aisyah Kalimantan Barat beserta jajarannya yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak serta jajarannya, dan pimpinan Aisyah Kota Pontianak yang kami hormati dan muliakan, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pengajian ahad pagi ini yang kami muliakan dan kami hormati. Yang pertama dan yang utama,
Mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bersama-sama diberi kesempatan untuk menghirup napas, menghirup udara segar. Artinya masih diberi kesempatan untuk hidup. Dan alhamdulillah juga diberi kenikmatan kesehatan hidup. Hidup dan kesehatan hidup itu nikmat atau bukan, Bu? Nikmat. Karena biasa datang, kadang-kadang tidak dirasa nikmat. Biasa aja katanya. Padahal itu merupakan aset yang besar. Ya. Kalau tidak percaya silakan berziarah ke rumah sakit, lihat kawan-kawan kita yang sedang diinfus, sedang dikasih oksigen. Betapa mahalnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Maka wajib kita syukuri. Salah satu dalam mensyukuri nikmat Allah, menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sembari mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad. Jawabannya apa, Bu? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebut nama baginda Nabi Muhammad, diam saja, kata Rasul, itu orang yang berdekut. Jadi orang berdekut bukan orang yang sekedar kikir dari hartanya, tapi orang yang tidak mau menjawab selawat, itu termasuk orang-orang yang berdekut. Tahu berdekut, Bu? Apa tuh? Iya, kikir. Jadi kalau disebut nama Nabi Muhammad, jawabannya Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu mengucapkan Sallallahu alaihi wasallam, mendapat 10 kebaikan. Masya Allah ya, hanya modal Sallallahu alaihi wasallam, Allah mencatat 10 kebaikan. Kenapa kita mengucapkan Sallallahu alaihi wasallam? Itu menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Man ahabbani kana ma'il fil jannah. Man sopo sapane wong ahabani kang nyenengi marang ingsun, kana ma'il fil jannah. Moko ana wong mau bareng aku ing surga. Terjemahnya Pak Sidik tuh. Barang siapa yang mencintaiku, maka orang tersebut akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita bermuhammadiyah dalam rangka benar-benar mengungkapkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita nggak panjang-panjang pengajiannya karena saya udah dari subuh tadi udah pengajian. Maka pakai sarung ke sini, sorry ya, membedain. Nggak sempat pakai celana. Iya. Omon-omon, sorry kan? Iya. Masalahnya kalau pakai celana itu hari-hari pakai celana, jadi tidak ISIS gitu. Tahu ISIS nggak, Bu? Ikatan suami takut istri. Nah, itu ISIS. Biasanya di Muhammadiyah banyak anggota ISIS. Karena jarang yang berani poligami. Ya kan? Kenapa tidak mau poligami? Nggak berani dengan istri. Bukan tidak berani dengan istri, istri lebih berani dengan kita, katanya. Jadi kita masuk anggota ISIS saja. Ikatan suami takut istri. Istri satu. Ikatan suami istri satu. ISIS. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada pengajian kali ini kita akan bahas tentang persaudaraan, membangun ukhuwah Islamiyah. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha
la'allakum turhamun. Surah Al-Hujurat ayat 10. Ya. Innamal mu'minuna. Mau pakai bahasa Sambas dulu. Innamal mu'minuna setemene sopo al mu'minuna wong-wong kang beriman. Nanti ini bahasa Sambasnya begitu. Apa? Ikhwatun, bersaudara, bersaudari, ya. Faslihu baina ahwaikum, maka damaikanlah di antara mereka. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminnya jangan keras-keras, udah kalah. Pak Sidik nanti tersinggung terus tuh. Ayat ini menuntun kita yang pertama menjelaskan karakter orang beriman. Ayat ini diawali dengan adatul hasr, alat untuk mengkhususkan, huruf untuk mengkhususkan. Ada inna artinya sesungguhnya, kalau innama artinya sesungguhnya, kalau inna sungguh. Jadi kalau innama menerjemahkannya sesungguhnya saja. Sesungguhnya saja siapa? Sesungguhnya saja yang dimaksud orang-orang beriman gitu ya, adalah orang-orang yang apa? Yang mau membangun persaudaraan. Jadi kalau ada orang beriman tidak membangun persaudaraan, maka menurut Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk orang beriman. Itu mafhum khalafahnya, mafhum mukhalafahnya, atau kebalikannya. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman, ikhwatun, bersaudara. Sebaliknya, kalau ada orang ngaku beriman tapi tidak mau bersaudara, tidak mau membangun persaudaraan, maka orang tersebut tidak termasuk orang yang beriman. Bisa dipahami, Bu? Jelas nggak suara ini? Alhamdulillah ya. Kalau nggak jelas mau saya kencangkan lagi suara ini. Jadi orang beriman karakternya adalah membangun persaudaraan. Bahkan pada ayat berikutnya disebutkan fa'aslihu baina ahwaikum, maka damaikanlah, akurkanlah di antara saudara kalian. Jadi setelah kita masuk dalam kategori yang beriman, kemudian karakternya bersaudara, kemudian menambah kewajiban berikutnya adalah merawat persaudaraan. Salah satunya dengan fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah di antara kamu sekalian. Maknanya begini, ketika di antara kita itu ada yang berselisih, dalam hidup pasti adalah perselisihan. Apalagi tanggal 14 Februari kemarin. Yang namanya Pak Sidik itu kalau udah WA kenceng banget. Yang lain ada yang lebih kenceng lagi. Biasa itu. Memang saatnya untuk kenceng-kencengan saat itu. Ada yang praroro, ada yang amin. Ada yang Pak Uban. Ya kan? Kenceng-kencengan di WA. Boleh. Ya, tidak masalah. Ibarat kalau kita punya keluarga, kalau makan itu piring pasti berbunyi. Letak-letik, 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 itu biasa. Betul, Bu? Tapi yang tidak boleh adalah pecah. Tidak boleh piringnya sampai pecah.
itu nanti kita tidak bisa makan. Berselisih dalam urusan pilihan kemarin itu jangan dibawa mati. Udah deh, yang sudah, kembalilah pada Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, ada kewajiban kita untuk merawat persaudaraan di antara kita. Nah, kalau kita sudah pandai merawat persaudaraan ini, maka insya Allah la'alakum turhamun. Kamu sekalian akan mendapatkan rahmat. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda, al-mu'minu lil mu'minin kal bunyanul wahid. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain kal bunyanul wahid, seperti bangunan yang satu. Yasudu ba'du ba'da, antara satu dengan lainnya saling mengokohkan. Nah ini, jadi mukmin yang satu dengan mukmin yang lain digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kal bunyanul wahid, seperti bangunan yang satu. Bangunan ini tidak bisa kokoh berdiri kalau tidak menyatu. Ada pasirnya, ada batunya, ada semennya, ada besinya. Ketika disatukan menjadi kokoh. Lah mukmin yang satu dengan yang lain diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW seperti bangunan yang satu. Yasuddu ba'du ba'da, saling mensupport antara satu dengan lainnya. Nah inilah pentingnya kita bermuhammadiyah. Jadi warga Muhammadiyin antara satu dengan lainnya harus saling mensupport. Jangan saling mengejek, jangan saling menjegal. Harus saling asah, saling asuh. Jangan saling gasak, saling gosok. Kalau kawan kita ada kekurangannya itu wajar, karena tidak ada manusia yang sempurna. Maka tutuplah kekurangannya supaya sempurna. Yakinlah manusia di dunia tidak ada yang sempurna. Justru karena tidak yang sempurna, disitulah kita harus saling menyempurnakan antara satu dengan lainnya. Nah, jadi yang udah 14 Februari kemarin udahlah ya Pak Sidik ya. Soal yang jadi presiden siapa itu urusan mereka, udah terlanjur. Saya sih maunya amin, tapi kalau nggak jadi ya udahlah. Mau pagi, mau pindah kemana lagi? Ya, tinggal nanti pilkada, ya kita mudah-mudahan mendapatkan pemimpin yang terbaik. Boleh kenceng-kencengan juga, tapi mudah-mudahan karena pilkada itu kan skupnya kecil, kenceng-kencengannya tidak terlalu masif. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat berikutnya ini ayat untuk menjaga supaya persaudaraan kita tetap awet, tetap berlangsung dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayakuna khairam minhum wala talmisu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yaktub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kelompok, satu kaum merendahkan, mengejek kaum yang lain. Asa ayakunu khairum minhum, boleh jadi yang diejek, yang direndahkan, yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in, dan jangan pula wanita yang satu memperolok-olok wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang diolok itu lebih baik daripada yang mengolok. Ya, asa ayakuna khairum minhun. Boleh jadi wanita yang diolok lebih baik daripada yang mengolok.
Wala talmisu anfusakum, dan janganlah kamu membenci dirimu sendiri. Wala tanabasu bil alqab, dan janganlah kamu memanggil panggilan saudaramu dengan panggilan-panggilan yang buruk atau gelar-gelar yang jelek. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, seburuk-buruknya panggilan setelah kalian beriman adalah panggilan-panggilan yang buruk melalui panggilan-panggilan yang tidak diperkenankan. Wa man lam yaqtub fa ulaika humuz zalimun, barang siapa yang tidak bertobat maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi ayat ke-11 surah Al-Hujurat ini adalah ayat untuk merawat agar persaudaraan kita tetap berlangsung dengan baik. Ya. Pertama, persaudaraan kita atau yang biasa disebut ukhuwah Islamiyah, yang pertama ada persaudaraan yang diikat oleh rahim ibu, biasa disebut dengan persaudaraan sedarah antara adik-beradik, kerabat dan sebagainya. Kita wajib untuk akur, ya. Kita wajib untuk bersaudara secara sesungguhnya. Jangan karena harta warisan jadi pecah persaudaraan, tidak boleh. Ya. Adik-beradik itu persaudaraan yang diikat dengan darah, keturunan. Ini juga menjadi atensi yang sangat penting bagi umat Islam agar selalu menjaga ukhuwah antar sesama sedarah. Kemudian ukhuwah Islamiyah yang berikutnya adalah persaudaraan seiman. Beda suku, beda ras, tapi kalau dia seiman, itu saudara. Saudara seakidah. Minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ini juga merupakan persaudaraan yang luar biasa. Persaudaraan yang diikat dengan akidah itu bukan saja persaudaraan di dunia saja, sampai di akhirat. Kenapa sampai di akhirat? Kalau saudara kita sudah tiada, karena apa, Bu? Kalau sudah tiada karena apa? Karena wafat, mati. Kalau saudara kita sudah tiada, sudah wafat, sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang masih hidup masih berkewajiban untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah tiada. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah saudara-saudaraku yang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, muslim perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan, yang masih hidup dan yang telah wafat, yang masih hidup dan yang telah wafat. Jadi ada kewajiban yang tidak terputuskan sekalipun saudara kita sudah meninggal dunia. Nah, jadi beruntunglah orang yang beriman. Kenapa beruntung? Karena selalu mendapatkan doa. Bayangin orang seluruh dunia ini yang beriman mendoakan kita, masa nggak ada yang terkabul sama sekali? Mudah-mudahan adalah di antara kita yang doanya dikabul, kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah masuk surga. Allahumma amin. Maka tetaplah istiqomah menjadi orang yang beriman. Salah satunya untuk merawat keimanan kita adalah dengan ikut berpengajian. Ya, menyempatkan waktu sepekan sekali untuk berpengajian ini dalam rangka melanggengkan keimanan kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-iman yazid wa yanqus. Iman seseorang itu kadang bertambah dan kadang berkurang.
Betul Bu? Ya, kita sadari iman kita kadang tambah, kadang kurang. Kadang pasang, kadang surut. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Bukan seperti Nabi yang imannya terus menanjak. Bukan seperti malaikat yang imannya konstan. Kita imannya ada fluktuatif. Maka perlu kita jaga, kita rawat. Indikatornya iman seseorang sedang bertambah, kata Rasul, yazid bi a'mali soleh, bertambah dengan amal soleh. Wayangkus bi maksiatillah, dan berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedang pengajian kira-kira sedang beramal soleh atau bukan, Pak? Beramal soleh, berarti sedang menambah iman. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, ayat ini menjelaskan, hai orang-orang beriman, janganlah satu kelompok mengelek-elek, mengejek-ejek, mengolok-olok kelompok lainnya. Enggak boleh. Ya. Katakanlah contoh konkretnya, misalnya kita berorganisasi Muhammadiyah. Enggak boleh kita ngejek-ngejek organisasi lain, enggak boleh. Ya. Biarlah dia berjalan dengan organisasinya, kita hormati. Mereka pun biar menghormati kita. Boleh jadi kata Allah, orang yang diolok, kaum yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Inilah pentingnya supaya kita selalu mawas diri. Ya. Kalau orang yang nunjuk, biasanya itu, kalau nunjuk kan begini Bu, biasanya yang kesana satu, yang kesini banyak, 4 yang kini, yang kesana satu. Biasanya yang suka nunjuk lebih jelek daripada yang ditunjuk. Betul enggak? Maka jangan suka nunjuk-nunjuk orang. Jangan suka nunjuk-nunjuk orang. Kalau nunjuk gini ya. Nah, kemudian ayat berikutnya, wala nisa'um min nisa'in. Jangan pula wanita yang satu suka ngejek wanita yang lain. Saya nggak tahu kenapa wanita disebut secara khusus. Boleh jadi karena wanita punya spesialisasi gosip. Tahu gosip, Bro? Nah, gosip itu digosok semakin sip. Kalau udah diawali dengan kamu pasti tidak percaya. Wah, kamu tahu enggak? Itu pasti ada informasi-informasi yang akan seru. Biasa yang begitu-begitu adalah perempuan. Ya. Ini pengajian ini, habis pengajian langsung nanti, siapa buat kue ini? Wah, kuenya ndak enak sekali hari ini. Mulai itu. Padahal gratis. Udah gratis, bilang ndak enak lagi. Habis lagi pula. Nah, itu biasa yang begitu itu perempuan. Biasanya, tapi tidak semua. Ya. Kalau di sini wanita-wanita Aisyah, wanita-wanita Muhammadiyah, insya Allah tidak. Nah, tidak jauh beda. Ya. Ingat-ingat Bu ya, jangan suka ngejek wanita yang satu dengan lainnya. Ejeklah diri sendiri. Waduh, ngejek diri sendiri mah artinya introspeksi diri. Ya. Ada yang mengatakan kenapa wanita disebut khusus? Karena wanita punya 2 mulut. Nah, kalau 2 mulut jaganya susah. Maka kalau laki-laki suka sombong, karena laki-laki punya 2 kepala. Itu kata orang, ya. Bapak sekalian dirahmati Allah, wala talmisu anfusakum, dan janganlah kamu membenci dirimu sendiri. Orang kalau sudah membenci diri sendiri, ujung-ujungnya ada apa, Bu? Orang yang membenci diri sendiri, ujung-ujungnya adalah frustasi. Ujung-ujungnya adalah bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu orang yang sudah tidak pede dengan dirinya sendiri. Kalah nyalot, ya, udah ada pede, ya kan? Ada enggak naik motor tanpa baju, ya kan? Itu udah enggak pede dengan dirinya. Apa karena pedenya? Enggak pede.
Kalau sudah membenci diri sendiri, nanti akhirnya frustasi. Kalau di luar negeri, di Inggris contohnya itu, orang bunuh diri itu antri, Pak. Antri. Karena pakai jam, misalnya jam 9 itu saatnya untuk bunuh diri. Yang datang untuk hari ini dijatah 5, udah 5 orang dibunuh secara melalui mesin, yang 6 belum gilirannya pulang kembali. Kenapa mereka bunuh diri? Bukan karena miskin, karena sudah tidak mampu menahan ya rasa malu sudah merasa tidak berguna hidupnya lagi. Nah, alhamdulillah di Indonesia itu angka bunuh diri tidak terlalu banyak. Mungkin diantaranya karena orang Indonesia punya iman. Ya, kalau di luar negeri orang bunuh diri itu gara-gara nggak bisa tidur, dia mau bunuh diri. Persoalan nggak bisa tidur. Nah, kalau kita kan gampang ya. Obat nggak bisa tidur apa Pak? Bapak tahu nggak? Obat orang yang tidak bisa tidur apa? Pergi Jumatan, dengarkan khotbah, pasti tidur tuh. Gampang kan? Dikira dia dengerin khotbah, saking khusyuknya nggak kedengaran rupanya. Jadi cerita ada orang masuk masjid, sholat 2 rakaat, langsung duduk, langsung tidur. Begitu selesai tidur, langsung komat. Kaget dia, ini sholat Jumat macam mana nih? Nggak pakai khutbah segala. Rupanya dia tidak dengerin khutbahnya karena tertidur. Nah, jadi gampang umat Islam kalau mau tidur dengerin khutbah aja, atau dengarkan pengajian juga bisa tidur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian wala tanabazu bil alqab, dan janganlah diantara kalian memanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek. Gelar-gelar yang jelek. Misalnya kalau di Melayu gini, karena orangnya hitam pekat disebut dengan Pak Hitam. Pak Hitam, Pak Hitam. Gitu. Karena orangnya tinggi disebut Pak Hanjam. Ya kan? Karena orangnya misalnya gemuk, Pandut. Ya. Yang gitu-gitu nggak boleh, Pak. Ya. Apalagi kalau di forum yang banyak kemudian dipanggil panjang, padahal namanya Ahmad Fatoni misalnya. Nah, itu tidak boleh, apalagi dengan panggilan-panggilan yang jelek. Maaf ini kalau orang Jawa nih, orang Jawa yang tidak terdidik. Jadi kalau ketemu kawan yang sangat akrab, lama pisah, ketemu itu bukan nyebut namanya. Anjing kapan datang? Itu menunjukkan bahwa itu akrab sekali. Kawan sendiri yang lama tidak jumpa, karena lama tidak jumpa, saking akrabnya datang, anjing kapan datang kamu? Itu tidak boleh itu ya. Itu orang Jawa yang tidak terdidik. Kalau orang kita di sini, apalah biasa itu. Alah, saya susah ngomongnya. Jadi cerita kawan SD, kawan yang satunya jadi bupati. Lalu ketemu, akrab, berpelukanlah. Kiwe kau jadi bupati nih, gitu. Karena orang Melayu udah biasa itu kan. Nah, giliran Dan Ramil ikut meluk bupati bilang begitu orang Jawa. Jadi masalah itu. Karena beda rase. Ya. Oleh itu bahasa itu jangan disamakan antara satunya lainnya. Ya. Islam pada prinsipnya melarang kita untuk memanggil panggilan yang bukan semestinya. Ya. Panggillah dengan nama yang sebenarnya. Ya. Ayat ini kemudian ditutup dengan Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Jadi memanggil-manggil panggilan yang jelek pada kawan kita, pada keluarga kita, pada saudara kita itu adalah hal-hal yang
tercela setelah kita beriman, maka jangan dilanjutkan. Barang siapa yang tidak bertobat, artinya tidak berhenti untuk memanggil panggilan yang jelek, faulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam berorganisasi, dalam bermuhammadiyah, pastilah ada hal-hal yang tidak sepaham antara kawan satu dengan lainnya. Kalau tidak sepaham, boleh berbeda pendapat, boleh. Yang tidak boleh adalah saling membenci karena beda pendapatnya. Apalagi saling membenci karena beda pendapatan. Beda pendapatan itu pasti, ya, apalagi beda pendapat. Ya, olehnya maka mari kita tingkatkan ukhuwah kita, persaudaraan kita, karena memang pada hakikatnya salah satu ciri orang yang beriman, baginda Rasulullah SAW memberikan tuntunan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, konsekuensi orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir itu falyasil rahimah, selalu berusaha menyambung persaudaraan, ya. Melalui bermuhammadiyah ini adalah salah satu upaya untuk bersama-sama menyambung silaturahim, ya. Maka mari kita ajak saudara kita, kawan-kawan kita untuk bermuhammadiyah. Insya Allah dengan bermuhammadiyah itu banyak kawan, kemudian juga banyak rezeki, yang pasti jauh daripada stres. Kalau mekap terus di rumah, insya Allah stres. Tapi kalau ketemu macam gini, ya yang stres agak terobati, yang tidak stres pasti lebih segar. Maka kenceng-kencenglah ikut ngaji pagi subuh, ahad subuh. Jangan lewatkan kesempatan pengajian tiap ahad subuh, supaya semakin besar perserikatan kita, semakin kokoh. Insya Allah kalau anggotanya semakin banyak pula yang kita bisa perbuat. Karena al-mu'minu lil mu'minin kal bunyanul wahid. Mukmin yang satu dengan yang lain sebagaimana bangunan yang satu yang saling mengokohkan antara satu dengan lainnya. Mudah-mudahan melalui pengajian ahad pagi terus kita tingkatkan kuantitas dan kualitasnya, sehingga perserikatan kita di kota khususnya menjadi semakin berkembang. Kalau sudah banyak jamaahnya, banyak yang kita perbuat, ya. Misalnya saya rasa ini problem yang perlu kita pecahkan di pimpinan daerah. Kita perlu pemakaman muslim yang islami, yang diatur secara syar'i. Kalau digotong rame-rame oleh orang Muhammadiyah, kita beri lahan, kemudian kita bisa membuat makam yang islami, saya yakin orang-orang lain pun di luar Muhammadiyah mau ikut dimakamkan di situ, ya. Saya rasa boleh jadikan program untuk PDM, mulailah menyicil lahan-lahan yang kira-kira bisa dijadikan untuk pemakaman. Jangan bangun sekolah terus lah, udah ada sekolahnya, ya. Saya rasa itu penting. Bapak sekalian, karena waktu juga yang batasi kita akan ada acara setelah ini. Mungkin tidak usah panjang lebar. Pada hari ini kita bahas surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan ayat 11. Nanti kalau ada hal kurang paham, boleh dipahamkan, dibaca lagi di rumah, ditadarusi, dibaca tafsirnya, dibaca keterangannya, sehingga menjadi lebih paham lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Burung irian, burung cendrawasih hinggap di kayu. Cukup sekian, terima kasih. Thank you. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Demikianlah Bapak Ibu sekalian penyampaian materi tentang membangun persaudaraan yang disampaikan oleh Pak Ustadz Wasilun MPD. Selanjutnya mungkin tadi disampaikan oleh beliau tentang wakaf atau pemakaman. Mungkin ada informasi ataupun ada ya boleh katakan mengajukan suatu usulan atau bagaimana, ataupun mungkin dari pihak kawan-kawan yang akan menyampaikan permasalahan lain mungkin bisa disampaikan. Untuk ini kami memiliki kesempatan. Baik itu tadi menanggapi atau merespon dari Pak Wasilun tadi, kemudian atau yang lainnya. Silakan, mungkin ada yang perlu disampaikan. Atau mungkin dari informasi dari PDAM atau dari BBM. Silakan. Waktu masih ada 15 menit. Mungkin dari BBM ada? Tidak ada? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai pengadaan pemakaman, biasanya itu sudah lama kita pikirkan juga, kita masuk ke BWM, majelis wakaf ya. Karena sebenarnya ada beberapa tempat yang bisa dijadikan, tapi yang itu kalau itu wakaf maka tergantung pada wakilnya. Kalau wakilnya tidak menghendaki itu untuk kuburan, saja tidak bisa. Tetapi itu bisa dibicarakan ya. Makanya kalau misalnya wakilnya itu menghendaki untuk yang produktif, saja kalau makan kan tidak terlalu produktif. Kemudian yang kedua, di tempat lain tidak termasuk di PP Muhammadiyah kita sudah ada makaman Husnul Khotimah ya. Yang pertama kali dimakamkan Buya Salahuddin Arif. Kemudian juga perlu kalau misalnya akan ditanggapi berkenaan dengan manajemen pemakamannya. Kalau saya begini, kalau misalnya ya, karena pemakaman itu sifatnya wakaf ataupun kalau misalnya kita beli saja, kita beli satu lahan, tapi itu mungkin harganya terlalu mahal. Jadi karena itu sifatnya bagi, mungkin perlu manajemen pemakaman. Itu artinya harus ada kesepakatan dengan anggota semacam yayasan pemakaman itu atau dimana, atau orang yang akan memakamkan itu. Ada perjanjian bahwa makam itu atau kuburan itu akan tetap di situ untuk berapa tahun. Karena kalau dia selamanya, tentu saja yang tidak bisa dilakukan, akhirnya pemakaman itu akan tutup dan yang generasi berikutnya juga tidak bagian dimakamkan. Tapi kalau ada perjanjian, misalnya kita kan Muhammadiyah ya, kita terbuka. Jadi kalau makam itu sudah disepakati berapa puluh tahun itu, kemudian akhirnya ditimpa jenazah orang lain, itu berarti itu lebih berarti. Tapi kalau dari tidak mau, pokoknya ayatnya itu kita bisa itu 100 tahun kita tidak bisa diapa-apakan, itu artinya ya kan sama saja. Tapi kalau misalnya di Jogja itu biasa ya, kalau sudah berapa tahun ini dibuka, bahkan makamnya itu diratakan, diganti dengan orang lain atau bahkan digunakan. Dan ya ada yang makamnya dibongkar dipindahkan, ada yang tidak dipindahkan, yang di situ saja dikubur. Itu berarti lahannya itu bisa produktif. Jadi kalau sudah di situ pokoknya sampai kiamat makam ayahnya tetap di situ, ya habis. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pada prinsipnya kita warga perserikatan boleh mulai berpikir. Pertama, berpikir bahwa kita pastikan jadi jenazah, itu pasti. Yang kedua, ingin jenazah kita diselenggarakan secara Islami, terutama ketika di pemakaman. Karena masuk pemakaman ada aturan-aturan. Misalnya tidak pakai terompah atau sendal. Tapi kalau di sini tidak pakai sendal macam mana? Karena nggak teratur, jadi kita terpaksa pakai sendal. Nah, itu yang mungkin hal-hal yang prinsip. Kemudian makamnya juga nggak terawat dengan baik. Jadi kalau kita pergi ke makam itu justru kayaknya kotor dan sebagainya. Tapi kalau diatur secara syar'i, ditanamin rumput gajah ke apa, kayak bisa menjadi destinasi wisata itu. Orang datang ke situ ada nuansa wisatanya. Kemudian yang kedua, bisa mengajari orang untuk berziarah kubur sesuai dengan sunnah. Karena sekarang ini banyak orang berziarah kubur yang melanggar sunnah. Ya. Berziarah kubur ke makam, katakan Dain Manabon di sana. Bukanlah mendoakan Dain Manabon, minta dengan Dain Manabon. Nah, itu yang keliru, ya kan? Dan mudah-mudahan PDM lah mulai berpikir untuk masalah-masalah itu. Ya. Di Masjid Jihad Banjarmasin itu termasuk bisa dijadikan contoh, ya, proses penyelenggaraan jenazah yang diselenggarakan oleh warga perserikatan. Dan kalau dari sisi bisnisnya bisa mendatangkan bisnis kalau memang diatur dengan secara baik, ya. Itu nanti teknis, ya. Tapi yang jelas menurut hemat saya perlu kita berpikir tentang hal tersebut. Mumpung tanah belum terlalu mahal banget kalau ke daerah-daerah agak jauh dikit. Barangkali itu. Terima kasih. Mungkin masih ada yang perlu direspon lagi. Ya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian pengajian akad pagi pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami tutup, yang ke depan mana? Yang ke depan mana? Yang ke depan mana? Lupa sih. Yang depan apa? Depan. Pekan depan. Pekan depan. Darul Hikmah. Layang. Bapak Ibu sekalian yang memuliakan, sebelum kami tutup, kami sampaikan pertama pengajian yang akad yang akan datang di Darul Hikmah, ya, di Jalan Kebangkitan Nasional. Insyaallah. Kemudian infak pada pagi hari ini berjumlah Rp1.464.000. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dan Ibu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya marilah kita tutup pengajian pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan infak dari murid atau siswa SD Muhammadiyah 2 kepada panitia Masjid Nurul Samsi. Kepada Pak Aryansah disampaikan kepada Pak Suwardi. Kepada Pak Suwardi kami Pak mana Pak Padi? Pak Suwardi. Silakan. Jumlah infak dari SD Muhammadiyah 2 sebesar Rp20.018.000. Sekali lagi kami sampaikan berjumlah Rp20.018.000.